Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Azim dari kelas Bisnis Digital C dengan NIM 17106248083 akan mempresentasikan um, website saya yaitu imboard.net. Oke, sebelah sini ya. Nah, apa sih imboard.net itu? Jadi imboard.net itu adalah sebuah website yang berisi forum dan berita yang bisa digunakan untuk para penikmat game untuk uh, mengumpulkan, membahas dan melihat nih ada game apa sih yang sekarang lagi ngetrend, lagi diskon atau lagi booming. Di bagian atas ini ada banner ini ya, event yang saat ini sedang besar. Yaitu yang pertama di sini ada The Game Awards yang memberikan penghargaan-penghargaan ke game-game terbaik selama tahun 2025. Lalu di sini ada juga Editor's Choice pada PlayStation Store yang memberikan diskon-diskon lumayan lah buat game-game yang saat ini sedang ngetrend. Di sini kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai game yang saat ini sedang gratis, bukan yang memang gratis dari sana ya, tapi sebelumnya itu berbayar, tapi sekarang itu sedang gratis. Bisa kita lihat di sini. Sebagai contoh di sini Hogwarts Legacy, salah satu game yang cukup populer ya. Di sini kita masukkan umur acak aja untuk membuka web store-nya. Nah, jadi imboard.net di sini tidak menyediakan transaksi secara langsung. Jadi imboard.net ini hanya mengumpulkan data-data dari website-website game store dan disediakan di imboard.net. Jadi ini cuma sekadar pengumpulan saja gitu. Nah, di sini bisa kita lihat, wah diskonnya udah habis. Mungkin yang ini masih diskon. Ya, diskonnya udah jadi 70%. Nah, ini free games itu buat durasinya biasanya dia terbatas ya, kayak cuma 3 hari atau 4 hari, dan dia itu platformnya bisa beda-beda, bisa di Epic Game Store, bisa di PlayStation Store, di Steam, atau di GOG juga sering. Nah, kadang-kadang kalau misalkan store-nya terpisah-pisah gitu, pengguna itu nggak nyadar gitu kalau misalkan gamenya lagi diskon, kayak wah ternyata kemarin itu lagi diskon, saya nggak sempat klaim padahal pengen banget sama gamenya gratis lagi gitu. Nah, di sini karena dia sudah dikumpulkan menjadi satu, jadi player-player ini nih nggak perlu kayak nyari satu-satu gitu, kayak di Epic tuh yang lagi gratis apa aja sih, di Steam lagi gratis apa aja sih gitu. Nah, berikutnya di sini juga ada diskon. Selain jadi gratis, game-game kan juga bisa diskon ya. Sebagai contoh sini saya akan buka Battlefield 6. Nah, di situ lagi diskon yang lumayan gede ya, jadi dari 800.000 menjadi 560.000. Diskon 200.000 lumayan lah, bisa nabung buat beli peripheral atau yang lainnya. Di sini juga ada new releases buat game-game yang baru rilis dan ngetrend lah gitu, kayak hype-nya gede gitu. Di sini juga ada nih game-game trending yang nggak harus baru rilis gitu kan, bisa aja game-game jadul tiba-tiba jadi trending lagi. Nah, di sini bisa ditampilkan. Ada juga di sini bagian kategori untuk pemain-pemain yang ingin mencari game-game berdasarkan kategori genrenya. Sebagai contoh di sini ada game fighting. Nah, di sini ada macam-macam ya. Sebagai contoh saya akan buka Mortal Kombat 1. Nah, di sini kita bisa lihat platform yang menyediakan itu ada di mana aja. Sebagai contoh saya akan buka di PlayStation Store. Nah, dia akan membuka PlayStation Store ya, yang kebetulan ini hanya tersedia untuk PS5 Mortal Kombat 1. Kembali ke website saya. Di bagian atas ini juga bisa membuka kategori store itu ya. Jadi di sini ada game story, game horror misalkan, lalu game simulation. Di sini misalkan saya buka farming simulator gitu ya di Epic Games.
Nah, ini dia. Jadi bisa mencari game yang misalkan kalau misalkan carinya di Steam terus ternyata nggak ada, kan kadang-kadang dia nggak ngasih tahu gitu ya, kayak wah game ini nggak tersedia gitu. Terus saya harus cari di mana, nggak tahu gitu. Nah, kalau misalkan di sini misalkan cari game yang eksklusif di PS sekalipun atau di Nintendo bahkan nih seperti Donkey Kong itu tetap ketemu ya. Jadi uh, kita tuh nggak bingung gitu kayak ih game ini tuh sebenarnya dari mana sih gitu, kayak nggak perlu apa namanya cari dulu di Google gitu mesti keluar lagi. Jadi langsung didireksikan ke website masing-masing penyedia gamenya. Berikutnya di sini ada news. uh, untuk news ini uh, sementara kami mengambil dari saya mengambil dari berita-berita dari Google ya. Jadi ini bukan berita-berita orisinil, jadi ini hanya meredirect ke berita-berita yang ada di Google gitu. Saya temukan di apa namanya Google. Nah, di sini berita-berita itu akan diseleksi berdasarkan berita-berita yang sedang hangat dibicarakan di komunitas pemain game, yang bisa apa namanya kayak memberikan wawasan lah, seperti misalkan harga RAM kan sekarang lagi naik-naiknya nih. Nah, di sini ada nih kayak berita kalau misalkan RAM yang apa namanya DDR4 itu masih relevan nggak sih, atau RAM saat ini yang murah tapi bagus tuh apa sih gitu. Berikutnya di sebelah sini ada forum yang dimana rencananya ini sebenarnya itu akan seperti Reddit atau Quora gitu. Jadi kayak bisa nanya-nanya gitu kayak aduh saya main game ini kok apa namanya ngestak di bagian sini ya, nggak bisa lanjut ini, caranya gimana ya gitu. Nah, apa namanya di situ tuh bisa dibahas di forum-forum ini. Atau misalkan sekedar kayak apa namanya nanya nih kayak hardware yang bagus buat ini apa sih gitu, atau game ini worth it gak sih buat dibeli gitu. Jadi bisa dibahas di forum-forum ini. Nah, untuk sementara di sini forum-forumnya saya ambil dari website Quora ya. Nah, ini bisa dipilih apa bisa diklik untuk membuka forum-forum dari Quoranya. Nah, selanjutnya di sini ada fitur sign up dan login. Kebetulan karena game apa database game saya itu masih sedikit, jadi saya tidak bisa menambahkan fitur wishlist atau search yang besar ya, karena yang muncul pasti itu lagi. Tapi rencananya di website ini tuh ada fitur wishlist dan apa namanya search juga gitu kan. Jadi pengguna itu bisa nge-wishlist nih, dan kalau misalkan gamenya diskon atau gratis, nah itu dikasih tahu nanti kayak ada notifnya dari email yang apa namanya bakal ngasih tahu kayak wah ini tuh gamenya lagi diskon berapa persen di Steam atau diskon berapa persen di Epic Games gitu. Jadi apa namanya mereka tuh nggak perlu nge-wishlist satu-satu dari semua store gitu. Misalkan dia ada di 4 store kan di wishlist di 4 store agak ngerepotin ya, kadang-kadang malah orang-orang nggak sampai segitunya gitu. Jadi nggak nyadar kalau misalkan gamenya tiba-tiba yang dia mau nih diskon tiba-tiba jadi cuma 15.000 gitu seharga mie ayam. Kan apa namanya kadang-kadang kayak wah padahal kemarin harganya murah banget gitu, tapi karena ketinggalan infonya jadi nggak tahu. Nah, apa namanya sekarang saya contohin dulu untuk sign up-nya. Nah, di sini apa namanya sudah ter-sign up. Sini kita juga bisa mengubah nama asli kita supaya bisa menjadi username yang agak beda lah, karena kan di sini ada forum juga. Jadi nggak harus nama asli kita yang tampil di websitenya gitu. Jadi bisa misalkan kayak Instagram gitu kan namanya kayak di apa dikeren-kerenin dikit gitu. Lalu untuk code-nya di sini bagian HTML saya tidak begitu panjang, cuma 33, bahkan ini singkat sekali karena saya apa namanya membuat keseluruhan sistemnya itu lebih ke di bagian JavaScript. Nah, sini di bagian JavaScript dari paling atas di sini ada apa ya image source-nya yang membentuk semacam pembentuk websitenya begitu.
Di sini ada apa namanya nih, bagian free games, bagian hero banners, lalu bagian trending games ini bagian yang menu utama. Lalu di bagian bawah sini ada game list berdasarkan kategorinya. Nah, di sini ada apa namanya kategori-kategori yang tadi sebelumnya sudah saya tampilkan. Lalu ke bawah lagi nah di sini ada bagian forum dan bagian berita. Nah di sini ada function-function untuk membuat website ini bekerja gitu ya, dengan animasi-animasi dan menu-menu yang tadi apa namanya ada cukup banyak ya menunya. Nah untuk model bisnisnya kayak gimana sih website ini tuh menghasilkan untung, karena kan website ini tidak menyediakan pembayaran secara langsung. Nah, di sini seperti website pada umumnya akan menyediakan iklan terutama pada banner-banner yang di bagian atas sini. Jadi misalkan ada developer yang baru aja nih rilis game baru, misalkan anggap aja ini Hollow Knight Silksong gitu. Nah dia mau ngeiklanin nih di website saya gitu. Nah dia bisa aja nih, dia akan tampil di bagian paling atas sini nih, apa namanya Hollow Knight Silksong now released gitu, atau apalah begitu. Nah itu kan sudah pasti apa namanya bisa jadi salah satu pemasukan juga. Nah gimana kalau misalkan para developer nih masih belum percaya gitu kan, atau si developer publisher itu kayak masih kayak belum ngelirik lah. Nah itu bisa juga ditampilkan dengan iklan-iklan yang apa ya, yang penting iklan lah gitu. Jadi kayak misalkan iklan, enggak iklan judul ya gitu, iklan-iklan inilah misalkan Tokopedia, Gojek gitu. Nah di sebelah kanan sama kiri ini masih ada ruang kosong yang bisa digunakan untuk menampilkan iklan-iklan gitu. Jadi bisa menampilkan iklan tanpa mengganggu pengalaman menggunakan websitenya begitu. Nah, oke, sekiranya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.